akar permasalahan korupsi ini di Tenggarai lebih banyaknya itu karena kos politik ketika pilkada di daerah. Nah, memungkinkah KPK bisa menginisiasi pilkada itu dipilih langsung oleh DPR dengan pengawasan langsung dari KPK? Kira-kira sejauh mana pikiran? Ya sebetulnya ini kan undang-undang, menyangkut undang-undang kan. Ya. Undang-undang kita sudah seperti itu bahwa bupati atau kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, seperti itu. Jadi ya kalau mau merubah dengan DPR harus berubah undang-undang dan itu bukan menjadi domain kami di KPK. Nah, yang diperjuangkan KPK itu sebetulnya dalam rangka untuk mendukung demokrasi dan pemilihan langsung itu adalah bagaimana sih supaya biaya penyelenggaraan pemilu itu juga tidak terlalu tinggi yang menjadi beban para calon baik anggota DPRD maupun para daerah. Itu salah satunya bagaimana, yaitu tadi dengan meningkatkan pendanaan partai politik ya. Jadi kan dulu itu satu suara 100 berapa rupiah gitu, 100 rupiah itu sudah naik menjadi 1000% naiknya kan ya. Sebetulnya kalau dari hitungan kami di KPK itu kajian kami yaitu sekitar satu suara itu sekitar 10.000 ya, sekitar 10.000. Nah itu diharapkan bisa mendanai partai politik sekitar 50% dari kebutuhan anggaran partai politik. Harapannya apa? Ketika ada dana negara yang masuk ke partai politik itu jumlahnya agak tinggi, itu aparat negara yang melakukan pengawasan bisa masuk, BPK misalnya atau BPKP bisa masuk, dan kita bisa memaksa mereka untuk ya itu tadi melakukan pembinaan kadernya dengan baik kan, seperti itu. Dan ketika kadernya yang baik itu mencalonkan diri, ada support dari partai politik itu, bukan dalam bentuk misalnya uang mahar dan sebagainya, nggak ada lagi dihindari itu kan. Itu sebetulnya terkait dengan pendanaan partai politik yang kami perjuangkan sampai di situ gitu kan. Jadi tujuannya ya untuk menekan pengeluaran para calon kan itu karena yang ya kalau terkait dengan dipilih DPR atau apa ya dulu pernah diwacanakan istilahnya itu pilkada yang asimetris ya. Kita harus ya sadar bahwa kondisi setiap daerah itu masing-masing berbeda kan? Kesiapan masyarakatnya berbeda ya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan itu berbeda ya kan ya. Di beberapa daerah tertentu mungkin masyarakat itu nggak peduli siapa sih kepala daerah yang nanti saya pilih, nggak peduli kan ya. Saya hanya butuh makan kan ya. Bagaimana saya bisa kalau makan tercukupi, kalau saya sakit berobat gampang kan seperti itu. Nah ini yang tadi saya sampaikan kepada para kepala daerah yang ada di sini, itu mestinya menjadi concern bapak-bapak kan ya, bapak-bapak sudah dipilih rakyat ya, harapannya kan seperti itu kan. Pak Alex, berkaitan dengan Lukas NMB gimana Pak Alex? Apakah akan ada pertemuan dengan ini dulu acara ini dulu ada pertanyaan enggak? Ini dulu acara ini Pak, dulu. Di NTT hari ini kira-kira KPK apakah sedang memantau kasus-kasus korupsi di NTT atau seperti apa? Kalau memantau atau memonitor tentu di Dumas itu yang tahu. Ya, jadi dari masyarakat, informasi dari masyarakat itu yang disampaikan di Direktorat Pengaduan dan Laporan Masyarakat itu, kemudian kita akan melakukan monitoring. Apakah monitoring dengan tertutup atau melakukan penyelidikan terbuka atau berkoordinasi dengan inspektorat, karena banyak juga sebetulnya laporan-laporan yang kami terima itu lebih banyak misalnya terkait dengan kelemahan suatu prosedur sistem gitu kan ya. Kita akan berkoordinasi dengan inspektorat kan supaya itu diperbaiki kan itu. Jadi kalau laporannya terkait dengan adanya penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara atau daerah ya tentu nanti akan kami tindak lanjut. Jadi sebetulnya kewenangan KPK itu juga ada batasnya juga kan, ketika kerugian negaranya di atas 1 miliar ya kan. Kalau kerugiannya yang dilaporkan dugaannya ya nilai proyeknya aja hanya 1 miliar kan kerugiannya nggak mungkin di atas itu kan, kecuali fiktif ya. Kalau ada kegiatan ya udahlah, biasanya kita sampaikan ke inspektorat dulu, tolong lah itu diklarifikasi persoalannya itu apa gitu kan. Jadi kita berdayakan betul inspektorat itu kan. Ada tidak Pak? Kita monitor gitu loh, apa yang dilakukan inspektorat kita monitor, kita minta mereka melaporkan apa yang dia lakukan, tidak lanjut dari laporan masyarakat itu yang dikerjakan oleh inspektorat, kita monitor, kita supervisi. Pak Alex, apakah ada kasus korupsi dari NTT yang sedang ditangani KPK? kasus bawang merah? Kalau nggak salah kita baru mengambil alih penanganan perkara bawang merah kan itu kan ya, itu kita lanjutkan saja kan, karena di tingkat penyidikan kan
di Polda ya, Polda kan sebetulnya itu sudah selesai gitu kan, cuma persoalannya ada di mana kemarin di penuntutan atau di tingkat apa. Nah, sejauh kita ini ambil alih. perkembangannya seperti apa? Sejauh ini perkembangan untuk bawang merah itu seperti apa? Ya sudah kita lakukan penyidikan kan. Penyidikan. Kita hanya melengkapi saja berkas-berkas yang sudah diperoleh dari Polda, penyidik Polda ya. Kurangnya di mana ya nanti kita tinggal tambahin aja sedikit. Apakah tersangkanya sudah ada? Saya kira tersangkanya sama dengan yang ditetapkan di Polda. Ya, kan kita mengambil alih karena apa? Kita melihat kenapa perkara ini lama, kan itu kan, lama penyelesaiannya. Padahal di Polda sudah ditetapkan tersangka, toh, ya kan? Kenapa nggak naik ke tingkat penuntutan atau P19-nya bolak-balik, gitu kan? dikembalikan ini kan? Nah kemarin kemudian Pak dari Polda itu presentasi setelah kita supervisi, ternyata nggak naik-naik juga. Jadi KPK itu dalam melakukan tugas itu koordinasi dan supervisi itu kan juga melakukan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi di daerah. Itu tadi salah satunya kenapa ini berlarut-larut. Setelah kita supervisi nggak naik-naik juga, ya kan, artinya dari pihak penyidik maupun penuntut umum itu nggak ada kesepahaman, ya. Entah apa yang di belakang itu, ya ada etika tidak baik atau apapun, ya akhirnya kita ambil alih. Ya misalnya Polda, udahlah kami sudah mentok nih Pak. Rasa-rasanya hanya KPK yang bisa melanjutkannya. Sudah kalau seperti itu. Ada potensi penambahan tersangka? Saya kurang tahu. Tentu nanti penyidik lah yang punya kewenangan. Pak, kesimpulan dari hasil RDP hari ini seperti apa? Kesimpulan dari hasil RDP hari ini. Ya, kesimpulannya kita mengajak bersama-sama aparat Pemda itu kan, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten di NTT ini, ya kan, mari kita bersama-sama kita cegah terjadi korupsi kan seperti itu. Dengan apa? Dengan perbaikan sistem, dengan perbaikan tata kelola, dengan peningkatan pengawasan. Nah, itu kan titik-titik yang paling rawan itu yang menyebabkan tingkat korupsi di NTT itu lumayan tinggi gitu kan. Ranking berapa? Ranking 1 loh, itu Poldanya itu dapat penghargaan loh itu kan, sistem akordia itu karena banyak perkara-perkara yang ditangani dan mungkin juga karena ini mungkin salah satu apa ya, masyarakat NTT itu sangat-sangat kalau melaporkan harus ya aktif gitu loh, proaktif dari masyarakat NTT itu bisa jadi seperti itu. Pak, mungkin gitu. mau tanya bawang merah tadi mungkin total beban kerugian negaranya berapa? Aduh, itu masih perlu audit kali ya itu kan. Pak Alex, ada permintaan proyeknya berapa saya agak lupa saya. tadi permintaan Ketua DPR Alor terkait Alor harus diperhatikan khusus itu bagaimana Pak? Tanggapan Maksudnya semua daerah mendapat perhatian khusus. Ya, jadi nggak hanya Alor, semua daerah kita perhatikan ya. Jadi nggak hanya Alor saja, semua daerah karena secara umum itu ya kondisinya sih itu ya 11-12 lah. Pak Alex, kalau dari pengamatan KPK di NTT seperti apa? Rekomendasi Ya selanjutnya. bekerjalah dengan integritas kan gitu kan. Apa sih yang Terakhir. yang menjadi mahkota penegak hukum itu kan integritas. Ya kan? Seorang penegak hukum tanpa integritas itu akan susah. Ya, Pak Alex, tadi sempat disinggung ada 400 triliun dana desa yang digelontorkan di seluruh Indonesia. 75 triliun Iya. secara nasional. Itu kalau dilihat dari pengamatan KPK, itu apa yang menjadi persoalan sehingga selalu terjadi kasus korupsi untuk dana desa? Dana desa itu kan desanya, kepala desanya saja taruhlah misalnya SD nggak lulus. Nah itu kan, ya kan. Apa yang bisa diharapkan? Ya, pegang uang mungkin 1 juta nggak pernah. Tiba-tiba dapat 1 miliar sekarang ini, ya kan. Dengan kapabilitas perangkat desa yang nggak siap, kan seperti itu. Jadi nggak bisa. Kondisi desa itu masing-masing daerah itu berbeda, nggak bisa semua kemudian diberikan perlakuan yang sama, diberikan uang secara tunai, enggak. Saya bilang dulu, saya pernah sampaikan ke Menteri Desa juga sebetulnya. Untuk daerah-daerah yang secara infrastruktur baik perangkat desanya, kapasitasnya itu tidak mungkin dilakukan pengawasan dengan memadai, berikan dalam bentuk program, ya program, ya kan? Dengan menggunakan dana desa yang dialokasikan ke desa tersebut. Jadi jangan uang tunai habis, nggak menghasilkan apa-apa. Apalagi kalau berharap masyarakat yang awas, ya gimana kepala desanya aja ketua ada tuh, wah bisa-bisa jangan diusir nanti dari masyarakat ada gitu. Kan banyak ada daerah-daerah seperti itu yang kepala desanya itu merangkap ya tokoh masyarakat atau kepala adat kan banyak di daerah-daerah. Ya kita nggak mungkin berharap masyarakat itu akan bisa melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Yang terakhir, tentang lukas nembak gimana Pak? Gubernur Papua. Itu Pak Ketua. Alex ada acaranya. Pak Alex.